Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Iwan Natapraja dalam bahasan falsafah Padalangan. Tidak ada ungkapan yang lebih tepat dalam membuka dan memulai bahasan berikut ini, seperti yang telah dibukukan dahulu, bahwa kata murwa itu adalah bubukaning lawang sigotaka. Murwa ini sebagai pembuka pintu gerbang pagelaran sigotaka. Di Jawa itu ada suluk pembuka dalam pagelaran wayang. Dalam Padalangan baik di Sunda maupun di Jawa Timur dikenal dengan istilah pelungan. Di Jawa Tengah dikenal dengan istilah ilahengan. Di Tatar Sunda dikenal dengan istilah murwa yang sudah Aki terangkan terlebih dahulu. Murwa berasal dari kata purwa, yaitu melaksanakan purwa. Pada murwa yaitu dipaparkan bagaimana keadaan suatu negara, politiknya, kesejahteraannya, keadaan masyarakatnya, bagaimana pemerintahan dan lain sebagainya. Inilah murwa itu pembuka alam sigotaka yang pada akhir pagelaran akan ditutup dengan ungkapan tutup lawang sigotaka. Sigotaka apa? Sudah Aki terangkan bagaimana asal mula terciptanya kata sigotaka dan apa itu makna sigotaka dan sebagainya. Sekarang Aki akan beralih kepada apa yang disebut kakawen atau kakawian. Artinya memberikan penerangan keadaan sesuatu negara dalam bahasa kakawian. Bahasa bukan kawi asli, tapi kakawian, maka disebutlah kakawen. Aki sekarang akan mencoba pelajaran kakawin yang pernah diajarkan oleh guru Aki dahulu. Maaf kalau tidak tepat atau kurang baik suaranya. Sudah 77 tahun Aki ini. Suaranya insya Allah masih ada sedikit. Kakawin ini biasanya dibawakan ketika gamelan itu membawakan gending yang disebut yaitu kawitan. Beginilah mula-mula daripada murwa. Kembang sungsang gotarawis wayang makuta lan binokasi tinaretes ing sosoca murubmu biar kadia srangenge kembar kadia kunang-kunang sakebonan kasarengan kenyanira pertanggapati sang hyang rawi kabanjut ima-ima gambira lawan ancala hapus gebang siwalan tunggal Indo den adep aken gumanti sa surupaning latri asta gangga wira tanupatra asa haratose pangan gangga haratose bujangga wira hartose prajurit tanu hartose mangsi patra hartose kalam anu patra dipundut candak lajeng amidamel aksara ingkang kalih wianjana lan wianjani. Wianjana dipun bucal maring bengawat ngetan tiba ing tanah Jawi dados aksaraha. Wianjani dipun bucal maring bengawat ngilen tiba ing tanah Arab dados aksara alif. Pinter iki kibujangga prawa lajeng aksara ha disalin dados aksara kalidasa. Opo siji-sijine aksara kang kalidasa itu yaiku hana caraka data sawala pada jayanya Magabatanga.
Sampai sini dulu aku hentikan. Karena di sini diungkapkan ada 20 aksara Jawa. Yang tadi disebut yaitu Hanacaraka, Datasawala, pada jayanya Magabatanga. Kadang-kadang ditambah dengan A. Hampir seluruh dalang menerangkan bahwa Hanacaraka itu apa? Hanacaraka itu katanya wetan. Datasawala itu kulon. Pada jayana itu kaler. Magabatanga itu kidul. Umumnya bilang begitu. Padahal bukan itu. Bukan arah barat, timur, utara, dan selatan. Tapi ada makna tertentu. Disinilah ada falsafah, filosofi, pedalangan yang harus didalami dan harus diajarkan kepada penonton. Karena tujuan Wali Songo menciptakan Murwa ini untuk memberi pelajaran, yaitu pelajaran ilmu keagamaan yang di dalamnya untuk mengendalikan hawa nafsu dan berperilaku baik. Sekarang Aki lanjutkan ya dengan kakawin tadi. Pinter iki kebujangga prawa lajeng aksara hadis salin dados aksara kalidasa. Opo siji-sijina aksara kang kalidasa iku? Hanacaraka, Datasawala, pada jayanya Magabatanga. Sanajan ketah titahing dewa ingkang kasanggahing pratiwi kaungkuli hing angkasa kaping hing samudra katahing kang gamararas. Boten wonten katos nagara galih pakuan pajajaran. Mila winasta nagara pajajaran galih pakuan. Panggeman pangserpan tiis dingin paripurna perbawana. Mila winasta nagara Tatara Sunda. Kadia rimaksan sang Indra adoh balai. Boten wonten tiang ala miwa wastana nagara pajajaran galih pakuan. Ada sekara pudak kebakta pambekaning Narendra kadiangganing sekara pudak gandanehing Jawi lebet sami. Mila kinarya bubukaning carita dene nagara satus datan angsal kalih sewu datan antuk sadasa. Dasar nagara hing pajajaran panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah kertara harja panggeman karta kang padang tawit panggeman kaluwihan panjang dawa pacapane kunjung dhuwur wibawane pasir samudra ukir gunung dasar nagara mangkuraken pagunungan anggering akan pasabian nagara akan bengawan angajeng akan badaran anggen loh lulus ingkang sametinandur ajinawi murah ingkang timuku peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Nah, demikianlah contoh Murwa yang Aki bawakan yang dapat dari guru Aki, yaitu Mama Suhaya Atmaja dari Cipatat. Nah, tadi dalam Murwa itu diterangkan bagaimana keadaan suatu negara. Kebetulan Aki mengambil contoh negara misalnya Pajajaran atau negara Galih Pakuan dan sebagainya. Sang dalang bisa memilih negara apapun juga. Apakah mau Astina, mau negara Amartapura, mau negara Dwarawati, terserah. Aki tadi ambil contoh Pajajaran. Katanya, wah, tidak pernah biasanya ada negara Pajajaran dalam pawayangan. Itu bagaimana dalang aja, bagaimana pilihan. Aki senangnya negara Pajajaran, ya kita ceritakan negara Pajajaran. Tidak usah Mahabharata saja, Ramayana saja, Kresna saja, Pandawa saja, Kurawa saja. Kenapa kita tidak menceritakan Prabu Siliwangi, tidak menceritakan Kian Santang, menceritakan Gagak Lumayung, menceritakan Prabu Gesan Ulun, menceritakan Dipati Ukur, dan lain sebagainya. Kemudian makna inti
daripada Murwa itu adalah percaturan dalam pewayangan ini ibarat untaian hubungan yang menghias sebuah mahkota yang dihiasi berbagai permata, bersinar bagaikan matahari kembar, atau ibarat banyaknya kunang-kunang yang menyinari pertamanan yang luas. Itu tadi makna daripada Murwa. Pada untaian berikutnya berarti bersamaan dengan memijaknya kepada tanda diri, penguasa matahari siang, pengganti malam, maka keluarlah Mega dan terlihatlah lautan yang dalam sebagai tandingan dari pegunungan yang meninggi. Sebuah ikatan yang mengikat kepala yang penuh dengan akal pikiran yang dihasilkan melalui intuisi sehingga mencapai tingkatan yang paling tinggi. Jumbuhing kaula Gusti, awor kaula lan Gustina uniko mistika. Untuk kedua kalinya harus apik dalam menghadapi pelajaran. Kemudian makna tadi bermakna lagi begini. Kalam yang mengandung tinta itu dipegang dan selanjutnya membuat dua macam aksara, yaitu disebut Wianjana dan Wianjani. Kalau diartikan sekarang itu diwajibkan bagi kita semua belajar bersekolah mempelajari huruf. Baik itu A, B, C, D, baik itu Hana Caraka, baik itu Kaganga, baik itu alif, batasa, dan sebagainya. Jadi kewajiban untuk masyarakat belajar bersekolah. Kita lanjutkan. Aksara Wianjana ditemukan di tanah Jawa yang dimulai dengan huruf H. Sedangkan Wianjani yaitu yang ditemukan di tanah Arab yang dimulai dengan huruf alif. Karena masa itu yang dikenal itu hanya huruf Jawa atau Hana Caraka dan huruf alif batasasa dari Arab, ya di sana Hidalang mengajak penonton atau pemirsa untuk belajar huruf. Kalau sekarang mungkin belajarlah katakana, belajarlah huruf Mandarin, belajar huruf Thailand, belajarlah bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan, ya kita rubah saja. Kita lanjutkan. Dengan kepandaian sang bujangga, aksara H itu kemudian disusun sehingga menjadi 20 huruf, yaitu Hana Caraka, Data Sawala pada jayanya Magabatanga. Nah, disinilah tersembunyi makna-makna daripada filosofi pedalangan yang sebenarnya yang akan diajarkan kepada para penonton yang hadir saat itu. Jadi makna daripada Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magabatanga itu apa? Bukan utara, timur, barat, selatan. Tapi inilah maknanya menurut ilmu yang Aki dapatkan daripada catatan Sunan Kalijaga. Demikian. Makna dari aksara itu. H. Maknanya hananing wong ing alam dunya. Adanya manusia di alam dunia ini. Na. Satu huna wancawarna. Sebenarnya bermacam-macam. Ca maknanya cacat cinatat asmatihana. Saling mencela pasti ada. Manusia itu saling mencela, saling kritik pasti ada. Ra maknanya ora rumangsa yen wis klebu ungkara. Teraknya ketika mendapat kesengsaraan. Jadi terasanya itu ketika mendapat kesengsaraan. Ya, maknanya karasane yen lagi nyandang kesengsaraan. Ternyata ketika mendapat kesengsaraan. Ya, maknanya terkada eling yen wis dadi coba. Kadang-kadang ingat
bahwa ini adalah sebagian daripada cobaan. Ta, maknanya tata cara kudu lumaksana. Tata cara, sopan santun, etika harus dilaksanakan, harus dikuasai, harus diajarkan kepada anak didik kita, pada anak kita, kepada anggota keluarga kita. Sa, maknanya sabisa-bisa ojo ngarasula. Sabisa-bisa mah ulah sok ngarasula. Bahasa Sundanya tuh begitu. Sebisa-bisa janganlah menggerutu. Jadi manusia itu jangan menggerutu. Jangan suka bilang, "Loh, lah, oh, ah," jangan mengeluh. Wa, maknanya watek sareh sembarang karsa. Gunakanlah sikap sabar pada segala tindakan. Bersifat sabarlah. Jangan terburu-buru, jangan terburu nafsu. La, maknanya aja lali marang tindak kang utama. Jangan lupa kepada kelakuan yang utama. Pa, maknanya eling iku gawe parayuana. Ingat itu, eling itu ingat. Ingat itu adalah kelakuan para cendekiawan, para pakar, para guru, para profesor. Itu adalah yang disebut ingat, eling. Selalu ingat ya. Da, maknanya dikadada maring sagunanging sasmita. Buktikan segala sesuatu itu dengan baik. Ja, maknanya aja kaburu nafsu marang tindak kang nista. Janganlah terburu nafsu dalam melakukan pekerjaan yang jelek. Jangan tergesa-gesa. Lihat di dalam kitab suci Al-Quran ada nasihat, janganlah tergesa-gesa. Lihat, pasti ada ayat itu. Ya, maknanya aja demen tindak weya. Tidak menyukai tindakan yang jelek. Jadi jangan suka ada tindakan-tindakan, apakah itu narkoba, apakah itu judol, apakah itu game online, itu tindakan yang jelek. Janganlah menyukai yang seperti itu. Nya, maknanya angudia marang ilmu sang sanyata. Kamu itu harus memiliki tujuan mencintai sesama. Nah, ini mencintai sesama itu adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mencintai sesama. Sarasa, sapolah, satu tujuan, saragam, seragam. Nah, itulah yang disebut harus memiliki tujuan mencintai sesama, yaitu hablum minanas dalam bahasa agamanya. Ga maknanya gegadangan tanpa ganjaran pangeran. Akan menerima karunia Tuhan. Jadi kalau kita mencintai sesama, sering bersilaturahmi, maka turunlah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silih asihnya itu datang dari Allah. Silih asihnya itu datang dengan sendirinya karena perilaku kita mencintai sesama. Ba, maknanya ba tinira wong andeder kabercikan. Keuntungan bagi yang menanam kebaikan. Jadi kalau kita menanam kebaikan, yang akan dipetik itu pasti kebaikan, pasti keuntungan. Menanam padi pasti akan mendapatkan gabah dan beras. Menanam papaya akan mendapat papaya yang manis. Menanam kejelekan pasti hasilnya akan kejelekan. Jadi
tanamlah kebaikan kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun juga. Orang tua Aki menanam pohon alpukat 30 tahun yang lalu. Belum tentu buahnya dimakan sama beliau, tetapi anak cucunya menikmati sekarang. Begitu juga kita. Jangan merasa, wah besok kita akan mati. Untuk apa menanam buah mangga sekarang? Bukan itu. Tapi kita menanam untuk generasi yang akan datang. Ba, maknanya batinira mong andeder kabecikan, keuntungan bagi yang menanam tadi, menanam kebaikan. Ta, maknanya amemetaha mirih gunging panarima. Kerjakanlah segala macam yang bisa mendatangkan kebaikan. Kembali menegaskan, kita harus tanam apa saja selama itu adalah akan menghasilkan kebaikan. Nga, maknanya aja pegat ngabaktinya mering yang sukma. Jangan putus berbakti kepada Tuhan. Ini kan sesuai dengan ajaran agama Islam sekarang ini. Allah tidak menciptakan manusia dan jin selain untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada itu maknanya. Aki bukan ustadz, tapi itu maknanya. Jadi kita ini diturunkan di alam dunia ini untuk berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di akhir ada huruf tunggal A. Maknanya aksama kang sapisan saka tumekanan nga. Buktikan dari mulut H sampai nga tadi. Jadi jangan omon-omon doang, tapi harus dilaksanakan dengan perilaku. Jadi itulah makna hana caraka data sawala pada jayanya mangabatanga. Untuk jelasnya silahkan lihat dalam pedaran buku Falsafah Pedalangan yang insya Allah diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan. Penutup Murwa ini diakhiri dengan ungkapan yang bermakna bahwa negara yang diceritakan oleh Dalang tadi adalah negara yang diberkahi Tuhan. Kaya raya, subur makmur, kertar harja, gemah ripah, pegunungan yang subur, samudra yang luas, sungai yang mengalir yang dapat menyuburkan perkebunan, pelabuhan yang sibuk dan penuh dengan perniagaan, pemimpin yang bijaksana. Demikianlah pemaknaan Murwa, sehingga tepatlah bila pembuka garapan ini dimulai dengan judul Murwa, pembuka lawang sigatoka, dan nanti ditutup dengan kembang pinatikan tutup lawang sigotak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.